Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dengan tulus dan sikap penyesalan kita mengaku dosa-dosa kita ke hadirat Yesus Sang Pengampun. Firman Tuhan Sefanya 2 ayat 3 mengatakan, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Dengan hati yang penuh syukur, kami datang menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah kepadamu di hari perhentian ini. Bapa, ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, dan saat kami mengintrospeksi diri kami sepanjang minggu yang baru saja kami lewati, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak sempurna di dalam memenuhi standar daripada-Mu. Dan tentu itu adalah dosa, baik melalui perkataan bibir mulut kami yang kami ucapkan, hati dan pikiran kami yang memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, bahkan tindak tanduk, tingkah laku perbuatan kami yang menyimpang dari yang Tuhan inginkan. Tentu itu adalah hal-hal yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Namun demikian kami tahu dan kami mengenal Engkau Allah yang sudah menebus kami. Engkau Allah yang Maha Pengampun. Ketika Roh Kudus menyadarkan kami akan dosa-dosa kami, dan ketika kami mengakuinya di hadapan Engkau, Engkau Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni kami dari segala dosa kami, serta menyucikan kami dari segala kejahatan.
Itulah sebabnya Tuhan, ketika kami datang menghampiri-Mu untuk beribadah, sekali lagi kami harus mengakui bahwa kami orang berdosa, dan kami tetap memohon pengampunan-Mu bagi setiap kami. Bahkan biarlah kiranya Engkau tolong kami, supaya ketika kami beribadah pagi hari ini, tidak ada satupun yang dapat mengganggu kami sehingga membuat kami berdosa di hadapan Engkau. Tetapi dengan hati yang penuh syukur, dengan pikiran yang tertuju kepadamu, hati yang kami persembahkan untuk Dikau, dan biarlah kiranya Engkau yang berkenan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada kesudahan. Sehingga kami yang datang menghampiri hadirat-Mu boleh menikmati hadirat-Mu, bersukacita di dalam Engkau, dan diberkati melalui ibadah yang kami ikuti di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Yesus, kemurahan dan kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
kami mau mendengar firman-Mu. Saudara-saudara, mari katakan pada hati kita masing-masing, ku percaya pada Yesus. Bait 3 kita nyanyikan dengan suara lebih lembut, lebih lambat. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus. Silahkan Pak Richard. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah yang menganugerahkan iman di dalam diri setiap kami. Itulah yang membuat hati kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami harus akui ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami terbatas dan kami lemah, sehingga kami sulit memahami kebenaran-Mu dengan benar. Tetapi Roh Kudus yang telah Engkau utus di dalam diri kami tentu akan bekerja, dan kami mohon biarlah Engkau Allah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, yang menerangi hati dan pikiran kami, yang memberikan pengertian yang benar akan firman Tuhan, bahkan yang terus menopang hidup kami, memberi pertolongan serta kemampuan untuk kami menghidupi kebenaran dari firman Tuhan. Karena itu kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan, bahkan dosa yang ada di dalam dirinya tidak menghalangi firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat berkat bagi semua kami yang mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, oleh karena kami siap untuk mendengarnya. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh hadir di gereja untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Itu menunjukkan bahwa sebuah pemahaman yang engkau miliki itu adalah benar. Karena memang ibadah itu adalah Tuhan panggil umatnya datang, beribadah bersama-sama di satu tempat seperti yang kita laksanakan pagi hari ini. Memang ada ibadah online, tapi itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang lemah tubuh dan tidak mungkin bisa datang. Tapi yang sehat harusnya bisa datang menghadiri ibadah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu Tuhan memberi nyanyian baru. Saudara, pembahasan kita berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan melalui kitab Mazmur. Pada hari ini telah memasuki Mazmur yang ke-40. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Agar kita bisa lebih meresapi ketika kebenaran ini dijelaskan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saudara-saudara sekalian membaca bersama-sama dengan saya. Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat 1 jelas dicatat bahwa Mazmur 40 ini ditulis oleh Daud. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur 40 ini punya kaitan yang erat dengan Mazmur 38 dan 39. Kalau kita sudah meneliti Mazmur 38 beberapa minggu lalu, kita mendapati bahwa Tuhan itu sedang mendisiplinkan Daud karena dosa-dosanya. Lalu kemudian kita masuk kepada Mazmur 39, di mana kondisi penderitaan Daud itu semakin berat. Bahkan dia sudah berada di ambang kematian menurut pemikirannya. Maka dia berseru kepada Tuhan untuk memberitahukan ajalnya. Sampai berapa batas usianya, bahkan di dalam pergumulannya dia boleh melihat bahwa hidupnya itu amat singkat dan sia-sia. Lalu kemudian kita sampai kepada Mazmur yang ke-40 ini. Inilah sebuah jawaban yang sebenarnya Tuhan berikan di tengah-tengah pergumulan Daud yang begitu berat. Penderitaan yang begitu luar biasa. Datang jawaban Tuhan menyapa dia. Di mana dia berkata, Tuhan mendengar teriakanku minta tolong. Pagi ini mari kita fokus pada Mazmur 40, khususnya di dalam ayat yang kita baca tadi dengan satu tema, Tuhan memberi nyanyian baru. Apa maksud daripada nyanyian baru ini? Nah saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pikirkan, lalu kemudian kita coba cari jawabannya.
Maka pertanyaannya yang muncul adalah, apa sih yang dimaksudkan dengan nyanyian baru ini? Nah saudara, biasanya orang memahami bahwa nyanyian baru itu adalah nyanyian yang baru saja dibuat, ya, baru saja digubah oleh sang komponis. Di mana nyanyian itu belum pernah kita kenal, belum pernah kita dengar, karena memang baru, fresh diciptakan atau fresh dibuat, ya. Diciptakan sebenarnya keliru saudara, ya, karena diciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau rangkaian nada-nada itu bukan diciptakan, tapi digubah oleh komponis. Nah saudara, jikalau kita punya pemahaman seperti itu, nyanyian baru itu adalah nyanyian yang baru saja digubah oleh komponisnya, lalu kita nyanyikan sebuah nyanyian yang belum pernah kita dengar, dan kita nyanyi dalam ibadah ini. Bisa nggak kita nyanyi? Sulit ya saudara, karena kita belum pernah dengar, belum pernah kenal. Apa maksudnya seperti itu saudara? Nah kalau saudara memahami seperti itu, maka sebenarnya di dalam setiap ibadah kita di gereja ini harus selalu ada lagu baru dong, ya. Harus selalu ada nyanyian-nyanyian baru seperti yang saya bahas tadi. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan adalah demikian saudara? Nah saudara, nyanyian baru itu sebenarnya bukan seperti itu. Meskipun bisa juga seperti itu. Satu nyanyian yang memang baru digubah, atau baru kita kenal, baru kita dengar, baru kita nyanyikan. Tetapi saudara, kalau kita meneliti Alkitab kita, maka sesungguhnya saudara, kita mendapati bahwa sebenarnya nyanyian baru bukan demikian. Nah saudara, kalau kita berpikir nyanyian baru adalah sebuah nyanyian yang baru saja muncul, dan kita berharap gereja Tuhan harus menyanyikan nyanyian baru, dan itulah spirit zaman ini saudara. Zaman ini telah mempunyai spirit bosan dengan lagu atau nyanyian-nyanyian yang lama. Saya ingin nyanyian-nyanyian yang baru, dan setiap kali ibadah kalau nyanyian lama dinyanyikan tidak senang. Bahkan hari ini saudara, ada gereja-gereja yang mulai menyingkirkan nyanyian-nyanyian lama yang begitu agung karena memakai nyanyian-nyanyian baru yang terus-menerus muncul. Saya bukan berarti mengatakan nyanyian baru itu tidak boleh ada, ya, nyanyian baru dalam pengertian baru digubah atau baru kita nyanyikan. Bukan saudara. Silakan nyanyian baru itu muncul, tetapi jangan menyingkirkan nyanyian-nyanyian lama yang begitu agung, yang sudah teruji melalui zaman yang sudah kita lewati saudara. Tapi hari ini saudara, spirit zaman ingin selalu yang baru, yang lama dibuang. Itu sayang sekali saudara sekalian. Nah sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara, apakah nyanyian baru yang ditulis di dalam Mazmur 40 ini adalah nyanyian yang baru saja digubah? Kalau kita meneliti saudara, nyanyian baru itu hanya dicatat 9 kali di dalam Alkitab. 6 kali di kitab Mazmur, 1 kali di kitab Yesaya, dan 2 kali di kitab Wahyu. Karena itu saudara, kalau kita teliti baik-baik, nyanyian-nyanyian yang ada, entah itu lama entah itu baru, yang kita nyanyikan di dalam ibadah, kita harus mengerti bahwa nyanyian-nyanyian itu haruslah punya lirik atau syair yang alkitabiah, yang berfokus kepada Tuhan. Karena ibadah yang kita senggarakan adalah ibadah yang memang harus fokus kepada Tuhan. Karena itu lagu atau nyanyian apapun yang mau kita nyanyikan, kita perlu teliti ini benar-benar alkitabiah enggak kata-katanya. Kalau memang tidak alkitabiah, jangan kita pakai. Apakah nyanyian ini berfokus kepada Tuhan atau lebih kepada fokus kepada manusia? Maka nyanyian ini pun jangan kita pakai. Karena ibadah yang kita senggarakan adalah fokus kepada Allah Tritunggal. Saudara akan mengatakan, Mazmur itu kan nyanyian Pak. Betul. Mazmur memang ditulis sebagai nyanyian.
Ya, jelas sekali Mazmur 40 khususnya dikatakan untuk pemimpin biduan. Tapi nyanyian yang memang diinspirasikan oleh Roh Kudus lalu dituliskan sebagai firman Tuhan, maka Mazmur pastilah nyanyian yang alkitabiah. Ini jelas, saudara. Nah, kalau kita teliti seperti yang tadi saya katakan, nyanyian baru yang dimaksudkan di sini apa sebenarnya? Tentu, saudara, bukan sekedar nyanyian yang baru saja digubah oleh komponisnya, maka kita sebut itu nyanyian baru. Tetapi nyanyian baru yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah puji-pujian yang sebenarnya keluar dari dalam hati seorang yang mengalami pengalaman baru dengan Tuhan, sehingga bisa disimpulkan bahwa nyanyian baru merupakan ekspresi dari orang yang mengalami anugerah Tuhan. Ekspresi puji-pujian ini lahir dari dalam hati orang-orang yang penuh sukacita karena menerima atau mengalami anugerah Tuhan. Ekspresi pujian ini bisa memang dalam bentuk lagu atau nyanyian yang dinyanyikan. Tetapi ekspresi pujian ini bisa juga dalam bentuk doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, bahwa kita memuji Dia di dalam doa yang kita katakan kepadanya. Pertanyaannya, saudara, jarang ya kita berdoa puji Tuhan. Puji-pujian kita naikkan panjatkan di dalam doa kita, lebih banyak yang kita lakukan apa? Permintaan, permohonan, tanpa ada di situ pujian. Kalau kita melihat doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, justru Yesus mulai dengan apa? Sebuah penyembahan, sebuah pujian sebenarnya kepada Tuhan. Nah, kalau itu bentuknya ekspresi puji-pujian yang lahir dari dalam hati orang yang menerima anugerah Allah, maka pastinya saudara sekalian bukan hanya di bibir mulut, tetapi juga itu dinyatakan melalui kehidupannya yang benar-benar memuliakan Allah. Itu maksudnya nyanyian baru di sini. Satu hal yang merupakan ekspresi puji-pujian bisa memang berupa nyanyian, saudara, yang kita nyanyikan. Bisa di dalam doa, pujian itu kita katakan dalam doa kita. Tetapi yang terutama adalah bagaimana hidup kita ini boleh kita persembahkan untuk kemuliaan Allah, dan orang lain melihat dan mereka memuji Tuhan juga. Itu maksudnya nyanyian baru. Jadi bukan sempit nyanyian yang baru saja digubah oleh seorang komponis. Bukan itu, saudara. Tetapi lebih luas daripada itu. Nah, saudara, berbicara dengan orang yang mengalami anugerah Allah, maka saya ingin berkata kepada saudara, anugerah Tuhan yang termulia dan yang terutama dan pertama dalam diri seorang percaya itu adalah kehidupan baru di dalam Tuhan. Saudara akan berkata kepada saya, ya saya tahulah kehidupan baru atau kelahiran baru di dalam Kristus itu hal yang terutama, hal yang justru pertama terjadi dalam hidup orang percaya. Tanpa itu, saudara, tidak akan pernah ada ekspresi puji-pujian kepada Tuhan. Tanpa sebuah kelahiran baru, tanpa perjumpaan dengan Kristus, tanpa mengalami anugerah Allah di dalam Kristus, tidak pernah lahir puji-pujian dari hati yang memang benar-benar mau memuji Tuhan. Sekalipun kita menyanyikan nyanyian rohani, tapi hati kita tidak pernah sampai kepada Bapa yang kita puji. Kenapa? Karena orang bisa datang kepada Bapa hanya melalui Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa itu kehidupan baru, saudara? Kehidupan baru adalah berpindah dari kehidupan lama, hidup dalam dosa, tapi sekarang mempunyai hidup dalam Kristus. Bukan berarti hidup dalam Kristus imun, kebal terhadap dosa. Bukan itu, saudara. Tetapi kehidupan yang didiami oleh Roh Kudus sehingga kita punya kepekaan akan dosa. Pada saat kita sadar kita berdosa, maka dengan cepat kita akan bertobat kepada Tuhan, dan Dia pasti mengampuni kita. Kalau Dia sudah memberikan Kristus dalam hidup kita, yang mati di atas kayu salib menyelamatkan kita,
maka tidak ada lagi dosa yang tidak diampuni. Ya, saudara, cermati kalimat saya. Kalau Kristus sudah diberikan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita yang beriman, yang percaya, tidak ada lagi dosa yang tidak akan diampuni oleh Bapa kita. Itulah sebabnya saudara, Roh Kudus yang diam dalam kita itu memberikan kepekaan sebenarnya. Ketika kita tergelincir, ada dosa, pasti ada kegelisahan, pasti ada yang menegur. Dan itu akan membawa kita cepat bertobat. Dan Tuhan mengampuni kita. Pasti itu, saudara. Dan kalau Tuhan mengampuni kita, bukankah ada kelegaan? Ada sebuah pengalaman baru yang bersama dengan Tuhan. Dan disitulah lahir nyanyian baru, ekspresi puji-pujian kepada Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kehidupan baru itu satu kehidupan yang punya relasi dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kalau kita mau menyempitkan, nyanyian baru itu adalah sebuah nyanyian. Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru dan sikap yang baru karena pertobatan. Yang dinyanyikan oleh manusia yang baru, yang hari demi hari terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka saudara, pemazmur Daud mengatakan, Tuhanlah yang memberi nyanyian baru. Karena Tuhanlah yang beranugerah dalam hidupku. Dan karena Tuhan beranugerah dalam hidupku, maka ada ekspresi puji-pujian yang boleh saya naikkan kepadanya. Itu maksudnya nyanyian baru. Sehingga kehidupan baru di dalam Tuhan itu harusnya juga merupakan kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Saudara mungkin bisa berkata, bohong, ini baca yang tulis Daud. Kok saya bicara hidup dalam Kristus? Zaman Daud Yesus belum ada kan? Mungkin saudara berpikir seperti itu. Atau zaman Daud belum kita kenal nama Kristus di perjanjian lama. Apakah Daud itu memang orang yang menerima anugerah Allah untuk kehidupannya yang baru? Orang yang menerima Kristus untuk hidupnya yang baru. Saya akan berkata bahwa Alkitab kita ini adalah progressive revelation, yang mungkin sekali di perjanjian lama itu tidak menjadi jelas, perjanjian baru menjadi jelas. Tetapi yang pasti, saudara, ketika Daud menuliskan kata Tuhan di sini, dia menuliskan huruf besar semua yang sebenarnya menunjuk kepada Yahweh. Siapa itu Yahweh? Dialah Allah yang sejati, Allah Tritunggal, Allah yang menjelma menjadi manusia, ya, pribadi kedua, menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan saya percaya Daud yang percaya kepada Allah yang sejati, Allah Tritunggal, Yahweh itu, dia juga percaya di dalam Kristus. Nah, saudara, kalau saudara meneliti Mazmur 40 selanjutnya, khususnya ayat 7 sampai dengan ayat 9, saudara mendapati bahwa itu ditafsirkan kitab Ibrani menuju kepada Kristus. Saudara bilang Yesus baru ada ketika perjanjian baru. Saudara pasti pernah baca ketika Yesus bicara dengan orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan, kami tidak, Bapa kami Abraham. Tuhan bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Berarti Yesus mau menunjukkan dia sudah ada sebelum inkarnasi ke dalam dunia. Dan iman di dalam Tuhan Yahweh itu, Allah Tritunggal itu adalah iman yang juga di dalam Kristus. Karena dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Maka saudara jangan salah mengerti ketika saudara bilang Daud tidak percaya Tuhan Yesus. Enggak. Daud percaya Yesus, sekalipun belum menjadi sebuah kejelasan di perjanjian lama, karena dia percaya kepada Allah Tritunggal. Nah, saudara sekalian, kehidupan di dalam Tuhan haruslah juga kehidupan yang bertumbuh.
Bagaimana kita bisa bertumbuh, saudara? Kadangkala Tuhan mengizinkan penderitaan, kesulitan untuk kita bertumbuh. Dan itu yang dialami oleh Daud sejak di dalam pasal 38 Mazmur ini. Mazmur 38, Daud itu didisiplinkan sama Tuhan karena dosa-dosanya. Karena Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan ingin dia belajar dari situ. Tuhan ingin dia mengalami pertumbuhan dalam rohaninya. Mengalami pertumbuhan di dalam pengenalannya akan Tuhan. Dan bukankah Tuhan pun mengizinkan iblis mencobai Ayub? Penderitaan yang dialami oleh Ayub membawa Ayub membuka mata. Dia berkata di akhirnya bukan saja dia dengar dari kata orang, tapi dia ketemu sendiri dengan Tuhan. Bukankah ini ada sebuah pertumbuhan? Oleh karena itu saudara sekalian, hajaran yang Tuhan berikan kepada Daud itu bertujuan untuk membuat ia semakin bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Dan pergumulan yang dihadapi Daud membuat ia sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Itu yang dicatat di dalam ayat yang kedua. Aku sangat menantikan Tuhan. Kalau saudara kaitkan dengan 39 ayat 8, di mana ketika dia menyaksikan hidup yang singkat dan sia-sia, dia justru berharap kepada Tuhan. Dikatakan, apakah yang ku nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Mazmur 39 ayat yang ke-8. Dan ayat yang kedua, aku sangat menantikan Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Sangat menantikan Tuhan itu berarti dia sungguh-sungguh sabar dan tekun sampai Tuhan berkenan untuk membantunya. Nah, saudara, di dalam pergumulan hidup kita, saudara perlu pahami, kadang Tuhan memang mengizinkan supaya kita mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah engkau mengharapkan hidup yang lancar. Karena hidup yang lancar tidak pernah membawa engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi hidup yang punya masalah, hidup yang ada di dalam penderitaan, hidup yang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat, justru itu membawa engkau semakin mengenal Tuhan dan imanmu bertumbuh. Saudara, kalau kita sekolah, bukankah harus ada ujian? Betul ya, saudara ya? Kita semua pernah sekolah. Kita tidak suka dengan ujian, tapi ujian itu harus ada. Tanpa ada ujian, kita tidak pernah bisa naik kelas. Betul, saudara? Di dalam kita mengiringi Tuhan, Tuhan pun mengizinkan ujian. Dalam kasus Ayub, iblis mencobai Ayub, tapi itu juga adalah ujian yang datang daripada Tuhan. Bagaimana Ayub menghadapi pergumulan itu? Dan akhirnya pertumbuhan iman yang dialami oleh Ayub. Ini terjadi juga dengan Daud, saudara. Ketika dia merasakan hidupnya semakin tertekan, penderitaan yang begitu berat, bahkan saudara di dalam ayat yang ketiga, saudara, dikatakan ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Oh, saudaraku, Daud punya pergumulan yang berat dan dia menggambarkan seperti ada di dalam lubang kebinasaan. Dia akan celaka, saudara. Jikalau Allah tidak memberikan pertolongan, dia seolah-olah ada di dalam sebuah lubang atau digambarkan sebagai sebuah sumur yang dalam, lalu di bawahnya ada lumpur yang kalau dia semakin bergerak, dia semakin tenggelam di lumpur itu. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengandalkan Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan untuk menolongnya. Nah, saudara, ketika Tuhan menolong Daud, pertanyaan yang muncul lagi, apakah Tuhan wajib menolong Daud? Apakah Tuhan wajib? Tidak ada kewajiban Tuhan. Kita minta apapun kepada Tuhan silakan, tetapi pengabulan doa kita adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan sebenarnya tidak punya kewajiban untuk mengabulkan apa yang kita minta. Tapi saat Tuhan mengabulkan, itu anugerah yang Tuhan beri buat kita. Tuhan mau beranugerah kepada saudara dan saya yang sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk melakukannya, tapi dia melakukannya untuk saudara dan saya karena dia mengasihi saudara dan saya.
Inilah yang dilakukan. Nah, di dalam melewati persoalan-persoalan seperti itu, maka saudara menjumpai nyanyian baru, bukan sekedar nyanyian yang baru saja digubah, tapi sebuah ekspresi yang muncul dari orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya berkata bukan nyanyian, bukan sekedar nyanyian? Karena saudara kalau baca Alkitab, saudara perlu baca teliti baik-baik. Saudara perhatikan ayat yang keempat ya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tapi kalimat berikutnya, banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, nyanyian itu didengar atau dilihat? Nyanyian didengar atau dilihat? Didengar, bukan? Tapi Pak Daud menuliskan di sini melihatnya. Jadi bukan sekedar nyanyian yang dinyanyikan, tetapi kehidupan yang telah diubahkan oleh Allah, kehidupan yang bergumul bersama dengan Allah, kehidupan yang bertumbuh dan menjadi sebuah kesaksian dan orang melihatnya. Jadi bukan mendengar, saudara, tapi melihat kehidupan dari Daud yang telah berubah. Kehidupan dari Daud yang mengalami kemenangan di dalam pergumulannya. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang disaksikan orang-orang sekelilingnya. Lalu mereka menjadi takut. Pertanyaannya lagi, takut kepada siapa? Takut kepada Daud? Sama sekali bukan, saudara. Tapi takut kepada Tuhan yang hidup di dalam diri Daud. Ini yang harus ada di dalam hidup anak-anak Tuhan. Bukan hanya menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, lalu merasa, oh saya sudah punya tiket untuk masuk surga. Enggak. Tuhan ingin iman mula-mula itu bertumbuh dari iman kepada iman yang terus mengalami pertumbuhan. Dan nanti itu menjadi kesaksian. Lalu orang melihat mereka punya hati yang takut kepada Allah, kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah satu hal di mana seseorang itu menjadi takjub kepada Tuhan melalui melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang diubahkan oleh Tuhan. Lalu orang-orang yang takjub kepada Tuhan, mereka menyadari ada Tuhan yang begitu besar, ada Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup anak-anaknya. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang harus disembah, Tuhan yang harus dipuji. Maka mereka bisa dibawa percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, bukan sekedar nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan sebenarnya. Itu baik, bukan hal yang buruk. Tetapi yang terpenting adalah hidup yang diubahkan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan nyanyian baru ini, saya ingin bercerita tentang seorang yang namanya Lee Strobel. Seorang yang lulus dari Yale Law School atau sekolah hukum Yale, satu sekolah yang cukup terkenal di Amerika. Dan sejak kecil, saudara, Lee Strobel ini punya kerinduan, punya cita-cita yang begitu kuat untuk bisa menjadi seorang jurnalis dari surat kabar Chicago Tribune. Dan itu bisa dia capai, saudara. Persoalannya adalah, sekalipun dari kecil dia bersama dengan orang tuanya ke gereja, dari kecil dia menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani di gereja. Bahkan dia menikah dengan pemberkatan di gereja. Tapi dia sebenarnya bukan orang yang sudah menerima hidup baru di dalam Tuhan. Itulah sebabnya hidupnya ketika dia selesai SMA, dan memang di barat sana sudah bisa keluar, tinggalkan rumah, tinggal di apartemen sendiri. Hidupnya tidak karu-karuan. Tapi cita-citanya untuk menjadi seorang jurnalis, bahkan kuliah yang dia ikuti itu dia ikuti dengan menjadi seorang ahli hukum, seorang jurnalis. Maka saudara pasti tahu, seorang jurnalis, seorang ahli hukum, hukum itu kan harus tepat. Jurnalis itu harus menginvestigasi
Sehingga ketika berita-berita yang diangkat itu adalah satu berita-berita yang memang diperlukan atau yang harus diketahui masyarakat. Nah saudara, ketika dia tinggalkan rumah, dia memang tidak pernah mau datang ke gereja. Sekalipun dia pernah mengecap ibadah bersama dengan orang tuanya. Istrinya pun sebenarnya sama. Sekalipun dari kecil di gereja, menikah diberkati di gereja. Dia menjadi orang yang skeptis sekali dan dia merasa kekristenan itu adalah pembodohan kepada masyarakat. Satu ketika saudara, ada seorang yang menyaksikan Kristus kepada istrinya. Seorang wanita bernama Linda kepada istrinya bernama Leslie, menyaksikan, lalu kemudian istrinya ini diajak ke sebuah gereja. Pulang dari gereja, istrinya cerita betapa sukacita dia menghadiri ibadah di situ. Terus Lee Strobel mengatakan, tapi kamu tidak beri uang kan kepada gereja itu? Karena betapa skeptisnya dia. Tetapi kemudian saudara, dia menyetujuinya istrinya ke gereja karena ya untuk yang baik silakan aja. Hari demi hari dia melihat sebuah perubahan yang nyata dalam karakter istrinya. Lalu istrinya mengajak dia untuk ke gereja. Awalnya dia merasa buang waktu. Ngapain ke gereja 1 jam lebih atau bahkan mungkin lebih, duduk di situ diam dengar ocehan pendeta yang tidak benar. Tapi kemudian Roh Kudus bekerja saudara dalam dirinya. Kalau dia tergerak, oh iyalah, nggak ada salahnya juga ikut istrinya ke gereja. Lalu di situ dia ke gereja, dia bisa menikmati ibadah di sana. Ini Kristen ya, dia berpikir. Enggak, saya tidak mau percaya tanpa saya benar-benar menginvestigasi iman Kristen ini. Lalu dia mulai mengadakan penelitian saudara. Dan di dalam penelitian itu akhirnya dia mendapati iman Kristen itu satu iman yang benar. Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia itu adalah Kristus Yesus yang ada di dalam sejarah, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah isapan jempol. Dan saudara tahu dia menghasilkan 3 buku tentang pembuktian, yaitu pembuktian tentang Kristus, the case of Christ. Pembuktian tentang Tuhan, tentang Allah adalah Sang Pencipta. The case of the Creator. Lalu pembuktian tentang iman Kristen, the case of faith. 2 bukunya mendapatkan penghargaan medali emas, yaitu the case of Christ dan the case of faith. Tetapi bukunya tentang the case for a creator itu menjadi buku terlaris versi New York Times. Nah saudara, singkat cerita saya mau mengatakan kepada dia, waktu dia mulai mengalami pembaruan hidup, benar-benar memutuskan mengikut Kristus, meneliti tentang Kristus, iman Kristen, Allah Sang Pencipta, dan dia menemukan dasar yang kokoh. Dia benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan ketika dia datang beribadah di gereja, dia mendengar lagu-lagu him yang lama yang pernah dia nyanyikan dulu. Tapi kali ini dengan sikap yang berbeda. Kali ini dengan hati yang benar-benar mau memuji Tuhan. Bukan lagi memandang ini him yang tua, him yang diciptakan abad ke-17, abad ke-16. Tetapi ini benar-benar berbicara kepada dirinya. Dan itulah orang yang memang mengalami pertumbuhan iman. Sehingga dia tidak lagi memandang nyanyian yang lama atau nyanyian yang baru. Tetapi dia punya sikap hati yang baru di hadapan Tuhan ketika dia menyanyikan sebuah pujian. Dia punya sikap hati di hadapan Tuhan yang berbeda. Karena dia mengalami anugerah Allah, membuat dia menjadi bertumbuh dalam imannya. Nah saudara-saudara sekalian, saya pun demikian. Ya kalau cerita orang lain atau cerita yang tidak kuat sebenarnya. Saudara, waktu kecil SD saya sekolah di sekolah Kristen. Senin ada kebaktian. Biasanya awal mau sekolah itu
ada kebaktian. Hari Sabtu juga ada kebaktian sebelum menyelesaikan mata pelajaran, sebelum pulang sekolah ya. Jadi hari Senin itu pagi-pagi, hari Sabtu itu siang. Lagu-lagu yang nyanyikan ya itu ikut nyanyi aja karena memang saya sekolah, karena diwajibkan ikut kebaktian, ikut saja. Tapi itu berbeda setelah saya menerima Tuhan Yesus. Menjadi berbeda lagu-lagu yang dinyanyikan itu. Lagu-lagu itu sungguh boleh berbicara. Lirik-liriknya yang alkitabiah itu mengena dengan hidup. Yang berbicara kepadaku, yang mengubah cara pandang, yang mengubah hidup. Dan saya percaya saudara, ya, saya tidak berbangga di depan saudara. Tapi karena hidupku yang diubahkan oleh Tuhan. Maka papa yang begitu keras, yang pernah mengusir pendeta dari rumah karena mau menginjili dia bisa percaya Tuhan. Bukan memang karena saya, karena anugerah Allah pasti ya. Tapi benihnya mulai dari melihat hidup saya yang berubah. Ini yang harus terjadi saudara, dan itu yang Daud sedang saksikan di sini. Dan di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, maka Daud menyatakan perjalanan bersama Tuhan di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia bisa menyaksikan bahwa sungguh berbahagia menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang diungkapkan di dalam ayat yang kelima, bukan? Menaruh kepercayaan itu bukan berarti hanya di bibir mulut saja, melainkan sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Artinya sama sekali tidak mengandalkan manusia. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tanpa sekalipun mengandalkan diri atau mengandalkan manusia. Oh, saudara bisa menyaksikan ketika di dalam Mazmur 39 khususnya. Ketika dia berada dalam kesulitan hidup, penderitaan yang berat, dia bilang dia nggak mau ngomong sama orang fasik. Karena kalau ngomong dengan orang fasik atau ngomong dengan orang-orang yang tidak percaya, maka nama Tuhan akan dipermalukan. Maka dia hanya berseru kepada Tuhan, dia menanti-nantikan dengan sabar, dengan tekun waktu Tuhan untuk menolong dia. Dia tidak bisa menentukan waktu yang baik buat Tuhan, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memberikan pertolongan kepada Daud, dan dia bisa lepas dari penderitaan tersebut. Di dalam perjalanannya mengikut Tuhan, saudara, dia melihat bahwa sungguh berbahagia menaruh percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar berkata-kata di mulutnya, tetapi hidupnya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, itu mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami dan menikmati karya Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah hidup mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah mau taat pada apa yang Tuhan perintahkan, enggak akan ada kebahagiaan yang kita capai. Sekali lagi saya ingin berkata, kalau kita tidak pernah hidup mengandalkan Tuhan, sungguh percaya, sungguh taat kepada Dia, kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam hidup kita selalu mencari kebahagiaan, kita mencari sana sini. Kita ingin mendapatkan dari orang lain. Bahkan barangkali kita merasa saya hebat, saya bisa melakukan segala sesuatu. Tapi itu tidak pernah ada kebahagiaan. Di dalam bimbingan pranikah saya selalu berkata kepada setiap peserta yang ikut bimbingan pranikah. Saya mengatakan, engkau mau nikah kenapa? Ya saudara, orang yang mau nikah kan pasti bilang, saya ingin berbahagia. Saya mengatakan itu bukan tujuan pernikahanmu. Tujuan pernikahan adalah memuliakan Allah, yaitu engkau taat kepada apa yang Allah atur di dalam sebuah pernikahan. Dan kebahagiaan itu adalah bonusnya. Inilah sedang yang Daud katakan kepada kita semua. Kalau engkau adalah anak-anak Tuhan yang tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan, pastilah engkau tidak akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Mungkin engkau bisa bersenang-senang, engkau bisa bergembira dengan segala hiburan yang engkau ikuti. Tetapi kebahagiaan sejati hanya ketika engkau mengandalkan Tuhan. Hanya ketika engkau
sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Daud tidak berhenti dari kebahagiaan yang dia alami. Tetapi dia juga berseru supaya apa yang dialami olehnya, dia menyaksikan juga kepada orang lain. Itulah sebabnya saudara sekalian, saya ingin berkata kepada saudara, bagikanlah pengalaman hidupmu bersama Tuhan dengan orang lain. Ini yang sedang dibagikan Daud bagi kita, bukan? Ayat yang ke-6 saudara, Daud mengatakan, banyak hal telah kau lakukan, ya Tuhan Allah. Bagaimana bisa banyak hal kalau dia tidak taat? Banyak hal Tuhan lakukan dalam hidupnya karena ketaatannya. Dan dalam banyak hal yang lahir dari ketaatannya. Pertolongan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan bagi dirinya, itu bisa dia saksikan kepada orang lain. Sangat mudah saudara untuk membagikan pengalaman sendiri. Mudah bukan? Kalau saudara mengalami sendiri, mana sih nggak bisa cerita kepada orang lain? Gampang saudara. Tetapi hari ini kalau engkau tidak punya kisah-kisah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, jangan-jangan engkau bukan orang yang taat pada Tuhan. Jangan-jangan engkau tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam pergumulan engkau berusaha daya upaya sendiri, cari pertolongan orang lain, lalu itu berhasil misalnya. Maka saudara tidak butuh Tuhan. Apakah saudara bisa cerita pengalamanmu dengan Tuhan kepada orang lain? Banyak orang berkata, saya tidak bisa mengabarkan Injil Kristus kepada orang lain. Saya akan tanya, kamu percaya Tuhan Yesus enggak? Kamu sudah mengalami anugerah Kristus enggak? Kalau sudah, pengalamanmu itu bisa diceritakan kepada orang lain. Dan saya ingin berkata kepada saudara, cerita pengalaman sendiri itu lebih kuat berbicara kepada orang lain daripada kita ngomongin orang lain. Seperti misalnya saudara, ketika saudara cerita, makanan di tempat ini enak sekali. Lalu orang itu tanya, kamu sudah makan di sana? Enggak, saya dengar saja. Maka orang itu akan berkata, oh enggak, cuma dengar. Tapi ya saya udah makan berkali-kali di sana dan makanannya enak-enak loh. Kamu coba ke sana. Gampang kan? Dan itu begitu meyakinkan kepada orang lain. Apa yang saya alami sendiri sangat mudah saya ceritakan. Dan yang saya alami sendiri waktu diceritakan berbicara lebih kuat daripada sekedar pengalaman orang lain. Bagaimana dengan orang-orang di rumah, saudara? Orang-orang di rumah akan menyaksikan hidup kita, bukan yang kita katakan. Orang-orang yang dekat dengan kita akan menyaksikan hidup kita, bukan yang kita katakan. Di depan orang kita bisa bersandiwara, tapi kenyataan hidup di tengah-tengah keluarga terhadap anak-anak, mereka akan lihat. Hari ini gereja katanya kehilangan anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda meninggalkan gereja? Ada sebuah penelitian yang pernah saya baca. Dikatakan di sana begini. Dari anak-anak muda yang tinggalkan gereja itu tersisa 25%. Lalu dari 25% ini diteliti, kenapa mereka tetap bertahan di gereja? Mereka mengatakan yang pertama, karena saya melihat teladan papa mamaku. Itulah yang membuat saya bisa bertahan ke gereja. Yang kedua, saat saya ke gereja, ada keluarga lain yang saya juga menyaksikan teladan hidupnya. Semakin menguatkan saya bisa ke gereja. Dan yang ketiga, sedari kecil saya dilibatkan melayani di gereja. Sehingga itu membuat saya berakar di gereja. Dan saya bisa terus ke gereja. Iman saya mengalami bertumbuh. Jadi yang pertama adalah apa? Teladan hidup orang tua. Yang kedua, teladan orang-orang yang ada di gereja yang dia datangi. Dan yang ketiga, baru
keterlibatannya dalam pelayanan. Saudara pikirkan sendiri, berapa banyak anak muda di gereja kita yang pergi, yang tidak lagi bergereja. Pertanyaan penting, orang tuanya menjadi teladan di rumah Anda. Saudara dan saya yang ada di gereja menjadi teladan enggak buat dia? Dan apakah dia dilibatkan sedari muda melayani Tuhan? Itulah yang berakar dan menahan dia tidak meninggalkan gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah sukacita kita dalam Tuhan menjadi sukacita orang lain. Kalau saudara punya pengalaman bersama dengan baru, pengalaman baru bersama Tuhan, itu muncul nyanyian baru, ekspresi puji-pujian dalam hidupmu. Engkau tentu bersukacita baru engkau bisa mengekspresikan pujian kepada Tuhan, bukan? Dan yang engkau alami, sukacita itu engkau bagikan dengan orang lain. Biarkanlah orang lain juga boleh menikmati sukacita yang engkau alami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Karena Engkaulah yang telah beranugerah dalam hidup kami, sehingga kami boleh memiliki iman di dalam Kristus. Sungguh Engkau juga yang terus-menerus beranugerah. Ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau tidak pernah menahan anugerah-Mu untuk mengampuni kami. Ketika kami ada di dalam pergumulan hidup, persoalan hidup, ingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Tetap beriman, sabar dan tekun menantikan Engkau, serta mengizinkan Engkau berkarya dalam hidup kami di tengah-tengah pergumulan yang kami alami. Dan dari sanalah akan muncul pengalaman-pengalaman baru yang kami nikmati dengan Engkau. Dan itu melahirkan ekspresi puji-pujian, bahkan memberi kehidupan kami yang boleh menyaksikan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Dan itu menjadi sebuah hal yang berarti bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya keluarga kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami supaya kami terus-menerus bertumbuh di dalam iman kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan. Tuhan berkati Pak Richard untuk pelayanannya, juga untuk Ibu Grace ya, istrinya Pak Richard yang melayani di sekolah minggu. Penting ya Pak ya, sekolah minggu ya. Mari saudara, sekarang kita berdiri. Saya undang berdiri untuk dengan gereja dari segala abad dan segala tempat, dari hati yang terdalam kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Silakan saudara dapat lakukan dengan 3 cara yang sudah gereja sediakan. Bisa dengan scan
QR code yang tersedia atau transfer ke nomor rekening GKIM Kaimto, atau saudara juga dapat memasukkan uang saudara ke amplop yang tersedia, yang nanti bisa saudara masukkan ke amplop tersebut, ke kotak-kotak persembahan. Saudara, hari ini minggu keempat ada persembahan khusus untuk sekolah teologia. Bagi saudara-saudara yang terbeban, masukkan uang ke dalam amplop yang berwarna hijau, atau bila mana transfer ke rekening gereja, tolong sertakan kode nomor 7. Mari saudara, kita hantar persembahan kita dengan pujian sukacita, bagikan pada semua. Boleh bangkit berdiri. Awanku senang yang ku dapatkan, sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau masyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah yang memberkati hidup kami, baik secara rohani maupun jasmani. Sekalipun di tengah-tengah ekonomi yang lesu, Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan kami. Bahkan Tuhan tetap memberi kami hati yang penuh syukur dengan membawa persembahan ini kepadamu untuk Engkau pakai melebarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah muka bumi ini, ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena hari demi hari Tuhan pelihara kami. Di setiap pagi kami merasakan rahmat-Mu yang baru, dan itu harusnya melahirkan nyanyian baru, ekspresi puji-pujian dalam diri kami. Bapa Surgawi, kami tetap berdoa untuk pergumulan dari jemaat-Mu. Mereka-mereka yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh akibat sakit penyakit yang dialami. Engkau mengenal anak-anak-Mu satu demi satu. Jamalah mereka yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang mereka alami, mereka sungguh merasakan Engkau hadir bersamanya. Mereka sungguh merasakan penghiburan yang datang daripada-Mu melewati masa-masa yang berat, melewati pergumulan yang berat. Tuhan terus menopang anak-anak-Mu, jemaat di Kaimtong ini. Bapa, tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami tahu dunia saat ini sedang mengalami krisis, baik itu krisis energi, krisis pangan, dan bahkan krisis ekonomi. Kami berdoa Bapa,
supaya Tuhan beri pertolongan kepada Bapak Presiden, jajaran menterinya, pejabat-pejabat pemerintahan yang menelurkan atau yang membuat kebijakan-kebijakan. Biarlah itu boleh melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak membawa Indonesia terpuruk di tengah-tengah krisis global yang terjadi saat ini. Setidak-tidaknya mampu bertahan di tengah-tengah krisis. Bahkan kalau perlu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu supaya negara kami tidak mengalami krisis yang berkepanjangan. Kami tahu ada banyak rakyat miskin. Biarlah kiranya setiap anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk negara kami yang menjadi presidensi dari G20. Tuhan tolong untuk KTT G20 yang akan berlangsung bulan depan di Bali. Stabilitas keamanan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pergolakan-pergolakan politik yang sedang terjadi tidak mengganggu jalannya KTT G20 yang nantinya berlangsung di Bali. Di dalam segala persiapannya Tuhan beri pertolongan, dan di dalam pelaksanaan Tuhan yang sertai, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu bagi diri kami, bagi negara di mana kami hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan akan terus menupangkan tangan-Mu, memberkati kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam keseharian hidupmu. Dan ingatlah selalu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan, engkau menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia. Dan engkau bisa menyaksikan itu kepada sekelilingmu, sehingga mereka juga boleh menikmati sukacita yang engkau nikmati. Mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Kiranya anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus benar-benar nyata di dalam hidupmu. Dan kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan, kemampuan bagimu, supaya engkau boleh hidup menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Persilakan duduk kembali.
Ada beberapa warta yang perlu saya tekankan pada pagi ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan Grow Kit. Yang kedua, dan kita akan memasuki sesi yang selanjutnya dengan tema Kanon Alkitab, Inerrancy dan Infallibility. Saudara, sekali lagi kami tetap mendorong bagi saudara untuk mengenal Tuhan semakin lebih baik, memahami Alkitab itu dengan benar. Maka jangan menyia-nyiakan kesempatan yang disediakan gereja, yaitu melalui Grow Kit yang kedua ini. Lalu kemudian saudara sekalian, berkaitan dengan Natal yang akan kita peringati pada tahun ini, maka panitia Natal itu memberikan kesempatan sebenarnya kepada Bapak Ibu Saudara yang mau melayani Tuhan, khususnya yang pertama di dalam paduan suara gabungan untuk ibadah Natal. Yang kedua adalah drama musikal dan paduan suara gabungan untuk candlelight service. Nah, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan ini, dapat menghubungi Saudara Heni TU Gereja. Ya, saudara pasti tahu nomornya, atau saudara menghubungi ke gereja ya di kantor di hari kerja. Kemudian majelis jemaat mengucapkan selamat dan berbahagia kepada Frankie Nuari Lianto dan Elvina Deborah yang kemarin telah menerima peneguhan dan pemberkatan nikah. Kita terus berdoa untuk perjalanan pernikahan mereka. Dan yang terakhir adalah gereja akan melaksanakan, Majelis Jemaat GKIM Kaimtong akan melaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kepada pasangan Felix Andre dan Ira Nirwana pada hari Jumat 18 November 2002 pukul 14 di GKIM Kaimtong, Bandung. Nah, saudara, kedua jemaat ini biasanya beribadah di Bajem Majesty. Mari kita sama-sama mendoakan segala persiapan dan bahkan perjalanan pernikahan mereka kelak. Apabila ada keberatan yang sah dari Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai jemaat, dipersilakan untuk menulis surat resmi kepada majelis. Itu saja warta yang menjadi penekanan hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.